dialog diskusi tentang madhab ketimbang ribon dengan Pak Setia Pranata, BRIN dipandu oleh Mas Khalid. Wah, ini kan menarik, para dosen-dosen sosiologi akan menghadirkan sebuah karya bersama. Ini Pak, ini sudah mulai menjelaskan langsung panas Pak Pranata yang dari BRIN. Bahwa buku Kita ikuti. akan dikeluarkan oleh lembaga penerbitan, gitu. Bisa instansi pemerintah, bisa lembaga penerbitan swasta, baik nasional maupun internasional, yang mempunyai fungsi dari usaha penerbitan. Persyaratan buku bunga rampai dikeluarkan oleh lembaga penerbitan ISBN. Membangun tim penulis buku, menetapkan tujuan yang jelas. Intinya membangun tim. Maka setiap orang harus tahu tujuan tim itu dibentuk dengan jelas. Gitu. Jadi setiap orang memang harus memahami tujuan yang sudah ditetapkan secara spesifik. Membuat cover buku yang menarik. Nah, kalau kita Ada foto-fotonya. Lebih hemat biayanya. Ini kan cara membuatnya aplikasi juga, saya pikir dosa besar. Membuat judul yang bukan ciplakan, bukan milik orang lain, harus orisinil. Jadi memang judulnya yang singkat, padat, karena itu akan mudah diingat oleh pembacanya. Kelengkapan buku, halaman judul, halaman hak cipta, daftar isi, halaman kartu pengantar, pustakannya, istilahnya, terus lampiran, indeks, karena itu gini kan, ketika kita mau mengklaim sebagai suatu karya tulisan ilmiah. Epilog menguraikan benang merah antar bagian. Ini perlu dalam sebuah buku. Selanjutnya peran editor. Nah, ini dibahas satu persatu. Bersama dengan tim ketika kita sudah menunjukkan tadi, menentukan tujuan, struktur dan gaya bukunya akan dibuat seperti apa. Itu kesepakatan bersama. Audien bertanya dan dijawab. Oke, teman-teman silakan loh kalau mau ada yang Yang lain, nah ini ditampilkan. Pak Pranata, saya pernah dulu bertanya. project teman-teman dulu masih LIPI. Nah, kebetulan yang jadi ketua projectnya yang sekarang Dirjen Saintek Pak Prof. Najib Burhani ya. Jadi terkait dengan isu Indonesia globalisasi dan super village. Kebetulan saat itu kelihatannya kalau di LIPI itu kan ada project, terus kemudian call paper itu awalnya abstrak saja gitu, terus kemudian terus setelah itu diminta untuk melengkapi yang tema-temanya ada ya. Udah setelah itu memang karena tadi ya proyeknya besar ya itu. Terus kemudian temanya apa saat itu, tema tentang isunya macam-macam. Coba saat itu saya nulis tentang isu pendidikan, tentang globalisasi pendidikan. Case tadinya RSPI, saat itu diskursus RSPI ramai. Awalnya cuma abstrak saja, setelah itu oke, terus kemudian masukkan, terus kemudian extendedkan, terus kemudian ya diminta untuk melakukan riset masing-masing dengan misalnya ada yang nulis tentang isu soal globalization, ada isu tentang desa dan globalisasi. Itu kan ada syarat berapa paper yang harus ini indikatornya harus jelas dengan skop apa itu. Soalnya kan review punya orang kita Dialognya menarik. dan nanti kalau di review di dalam putusan kita kan ada kebiatannya nomor kita. Itu kan yang kita agak begini sih kalau ada aturan yang mungkin nanti kita pelajari bareng gimana, kan saya belum pernah melakukan LSL ini. Memang asik kalau ngobrol tentang penelitian ini sehingga semua hidup. Oh, Pak Arif akhirnya datang. Nah, ketika jenengan mengalami stuck dalam menulis, itu apa yang dilakukan yang pertama?
Yang kedua bisa Bagaimana kalau stuck? cerita pengalaman menulisnya itu Karena biasanya, bukan dari pengalaman tulis. judulnya dulu kak, atau dari kalau seperti yang selama ini Ini Anda pertanyaan lakukan. basic, guys. Supaya kita tuh tidak terserang virus malam. Mbak Anin basicnya apa sebagai anu ta? Apa itu pembuat apa? Service. Vi- Sales marketing pak, maksudnya di corporate. Ya makanya kan ini hal yang baru. Karena dapat pesanan dari Pak Orangnya untuk memulai tulisan ini seperti apa. Kan jelas udah lama nih Pak, menulis 84 buku itu sesuatu yang Wow. Mulainya Pak. Mau mulainya tuh yang anak-anak itu dia kayaknya kepingin nulis tapi nggak mulai gitu. Makanya yang penting itu adalah tulis apa yang ada enaknya gitu, apapun gitu deh. Nanti baru dirangkai gitu. Jangan nunggu aku mau rangkai, enggak akan keluar. Setiap ada ide baru tulis, ada ide baru ditulis, baru nanti kita hubungkan. Ide itu hubungan gimana? Kalau kita menunggu, itu yang banyak dialami teman-teman. Saya baca tadi ada kalamor. Nah, apakah ketika kita menulis chapter harus mengikuti tata urutan seperti itu, ataukah boleh mengalir layaknya esai? Jadi maksud saya apakah format esai seperti itu kan ada kayak bab-bab, metode, kemudian pembahasan, isi pembahasan, penutup, kemudian ataukah ada juga jenis chapter yang free flow gitu, jadi tapi tetap saintifik, artinya di situ tetap ada kutipan ilmiah dan sebagainya. Ada banyak pola penulisan ilmiah. Iya. Bisa aja, tapi yang bagus itu ketika itu disepakati oleh semua, sehingga dalam chapter itu sama gitu. Jangan satu ayat satu nggak ada. Oh, iya. Jadi tulisan itu nggak bagus. Jadi